Selamat malam, kisru aturan karantina terus berlanjut. Ratusan penumpang beberapa waktu lalu yang melakukan perjalanan dari luar negeri bahkan sempat terlunta-lunta di bandara selama berjam-jam lantaran sulit untuk mendapatkan lokasi karantina gratis. Dan dalam sebuah video yang sempat viral, pemirsa mungkin Anda juga sempat menyaksikan, seorang penumpang yang sedang menunggu antrian untuk karantina bahkan sempat ditawari oleh oknum calo fasilitas karantina dengan nilai yang angkanya juga cukup fantastis, mulai dari 19 juta rupiah untuk satu orang karantina selama 10 hari. Dan informasi terbaru, pemerintah juga bahkan rencananya akan memperpanjang masa karantina menjadi 14 hari. Tidak hanya itu, masyarakat juga sempat dibuat geram dengan ulah anggota DPR yang dengan bebas memilih karantina mandiri di rumah. Padahal pemerintah sudah menyediakan tempat fasilitas karantina yang gratis untuk mereka. Alasannya mereka ingin karantina di rumah karena juga tidak punya anggaran dari DPR untuk karantina terpusat di hotel. Nah, meskipun sebenarnya sudah diatur, namun ini masih saja terdapat tebang pilih, beda perlakuan untuk mendapatkan fasilitas karantina. Ada kasta dalam pemberlakuan aturan karantina. Ini yang membuat masyarakat sempat geram dan juga marah. Benarkah demikian? Ikuti perbincangannya malam hari ini di Dua Sisi bersama saya Dwi Anggia. Jangan sendirian, temenin. Banyak yang belanja ke luar negeri, shopping, tidak mau karantina di hotel, padahal dia bisa, dia minta supaya dia di karantina Wisma Atlet karena gratis. Ini akan kita ambil tindakan orang-orang yang melakukan hal semacam ini. Bukan masalah istilahnya struktur kelas, bukan stratifikasi, bukan. Persoalannya adalah ini penanganan COVID. Jadi orang dihadapi COVID itu adalah semua merasakan, baik masyarakat di atas maupun masyarakat di bawah, kasarannya gitu. Semua masyarakat mengalami semua. Karena itu sesungguhnya yang baik itu kebijakannya adalah bersifat semua rata, semua rasa. Jadi artinya ya hukum itu tidak pandang bulu, semuanya diberlakukan. Ya harusnya memang semua rata, semua sama, karantina harus dijalankan. Tapi faktanya ternyata masih ada yang bisa memilih dalam tanda kutip untuk karantina mandiri. Walaupun sebenarnya bukan masuk dari bagian yang dikecualikan dalam surat edaran dari BNPB. Bahwa ada pihak-pihak tertentu yang boleh untuk karantina mandiri, diantaranya adalah eselon 1 dan juga pejabat negara. Nah, inilah yang akan jadi fokus diskusi kita malam hari ini. Untuk itu saya akan langsung memperkenalkan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio bersama saya. Dari ujung sebelah kanan sana ada Mas Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Selamat malam Mas Boy. Malam. Boleh digunakan mic-nya nanti ya. Kemudian ada Bung Haris Azhar, aktivis HAM. Selamat malam. Sehat ya? Alhamdulillah. Di sebelah kiri saya ada Mas Abraham Wirotomo, tenaga ahli utama KSPRI. Selamat malam. Bapak-bapak boleh digunakan mic-nya ya, biar bisa didengarkan suaranya di pemirsa di rumah. Dan juga bergabung secara virtual ada Mas Heri Trianto, Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Selamat malam Mas Heri. Selamat malam Bagi, salam sehat. Salam sehat. Mas Heri, ini saya ingin langsung bertanya ke Mas Heri dulu nih. Ini beda kasta, beda aturan karantina. Ini judul dari dialog kita malam hari ini. Ini bisa diceritakan Mas, ini sebenarnya seperti apa sih aturannya? Karena ini banyak yang protes loh. Masyarakat kalau yang habis liburan oke lah ya, harus mengikuti karantina misalnya terpusat di hotel. Karena mereka punya, seperti Pak Luhut bilang tadi, kalau bisa belanja keluar harusnya jangan menghindar. Tapi ada TKI yang terlunta-lunta, yang penempatan akhirnya untuk karantina gratis juga menunggu lama. Kemudian ada anggota DPR, pejabat negara,
oke, dalam pelaksanaan tugas bisa dapat diskresi karantina mandiri di rumah. Tapi kemudian ada atribut keluarga yang ikut di sana. Nah, ini bagaimana pengawasannya untuk karantina mandiri aturannya? Ya, pertanyaannya banyak, harus dijawab satu-satu Mbak Gi. Jadi begini, Silakan. pertama, regulasi ini tertuang dalam surat edaran nomor 25 ya, dari Kasatgas yang mengatur bagaimana mekanisme karantina bagi pelaku perjalanan internasional. Ini adalah revisi kesekian kalinya dari pertama kali diterbitkan surat edaran serupa sejak akhir 2020 kayak gitu. Karena memang situasi berkembang begitu dinamis dan 25 ini untuk mengantisipasi masuknya varian Omikron ke Indonesia. Jadi setiap orang yang dari perjalanan luar negeri diwajibkan menjalankan karantina antara 10 sampai 14 hari. 14 hari diberikan kepada pelaku perjalanan dari 11 negara ya. 11 negara tempat terjadinya transmisi lokal virus Omikron. Yang 10 hari itu diberikan kepada mereka yang di luar dari 11 negara itu. Dan ini wajib dilakukan baik karantina terpusat di Wisma Atlet maupun karantina terpusat yang dilakukan melalui 135 hotel ya. Kelompok-kelompok yang diwajibkan ini juga diatur. Yang wajib ini adalah mereka yang pekerja migran Indonesia, itu harus terpusat di ini karena fasilitasnya gratis. Kemudian pegawai negeri, kemudian yang ketiga adalah pelajar atau mahasiswa. Jadi mereka ini sebagai kebijakan afirmasi pemerintah diberikan ke opsi untuk bisa melakukan karantina secara gratis di Wisma Atlet. Bagaimana yang di luar itu? Di luar itu tetap wajib melakukan karantina di hotel-hotel yang memenuhi standar kesehatan dan diawasi juga oleh Satgas Penanganan COVID sehingga memastikan mereka menjalankan karantina dengan benar. Seperti itu. Ya. Mas Heri, kemudian juga ada yang karantina mandiri di rumah. Nah, itu pengawasannya seperti apa dan siapa sih yang boleh untuk karantina mandiri ini sebenarnya? Nah, itu diatur juga mengenai karantina mandiri, itu hanya kekhususan yang sangat terbatas terhadap pejabat eselon 1 ke atas keperluan dinas ya. Atas keperluan dinas itu diatur juga dalam SE nomor 25, syarat-syaratnya mereka harus memiliki tempat karantina yang terpisah di rumahnya, kemudian juga diawasi oleh tenaga kesehatan dan secara rutin akan dicek oleh petugas karantina kesehatan Kementerian Kesehatan. Itu pun dilakukan tidak begitu banyak yang mendapatkan diskresi dan sangat terbatas, berlaku hanya pejabatnya, dan yang kemudian diberikan izin itu adalah sebagian kecil dari begitu banyak permintaan karantina mandiri yang diajukan, seperti itu. Oke, berarti untuk keluarga anggota DPR yang kemudian juga sempat terpergok keluyuran di luar itu, bagaimana itu Mas Heri? Ya, dalam surat edaran nomor 25 jelas diatur bahwa ini hanya berlaku oleh pejabat yang bersangkutan ya. Keluarganya tetap wajib menjalani karantina di hotel. Oke, itu aturannya sudah sangat jelas ya. Nah, bagaimana dengan tayangan yang sempat viral ini Mas Heri? Tadi kita sempat hadirkan juga di awal, mungkin bisa dihadirkan kembali. Ini kan banyak ya, kondisinya apa sih yang terjadi pada saat itu kondisinya, sehingga banyak sekali pekerja migran yang ada di bandara tertahan di sana, kemudian direkam oleh seseorang yang videonya sempat viral, bahkan pelaku perekam ini juga sempat ditawari oleh oknum untuk bisa karantina terpusat di hotel, tapi angkanya lumayan, fantastis, 19 juta. Ya, itu kejadian 19 Desember 2021, sehari atau beberapa hari setelah Wisma Atlet itu diisolasi ketika varian Omikron ditemukan, dan itu terjadi ketika terjadi kedatangan pesawat udara yang hampir bersamaan dalam satu waktu, kemudian ketersediaan kamar karantina yang sangat terbatas karena waktu itu tower 4 maupun tower 7 di Wisma Atlet juga ditutup, dan pemerintah sedang dalam masa persiapan menyiapkan tower
tower rumah susun di Nagrag waktu itu. Sudah ada tetapi terbatas. Jadi memang ada sedikit ada antrian di sana yang menimbulkan masyarakat itu ya seperti di dalam foto ini terpaksa menunggu agak lama. Tetapi itu tidak berlangsung, hanya berlangsung beberapa jam karena berbagai macam inovasi dilakukan oleh teman-teman di lapangan. Akhirnya antrian itu bisa terurai. Dan saya juga sudah melihat sendiri bagaimana sekarang ini pun 3.400 per hari ya, 3.100 hingga 3.400 per hari pelaku perjalanan internasional yang datang itu sudah bisa dilayani dengan baik. Jadi ada hari ini misalnya ada 28 penerbangan internasional bagi yang datang dan tidak ada laporan antrian, dan tentu saja harus dicek juga ketika ada tawaran calo itu dari mana, kami tidak mengetahui dari mana, tetapi rasanya dengan situasi yang ada sekarang dan juga peringatan keras oleh Kasatgas untuk tidak main-main dengan karantina ini, situasinya jauh lebih membaik dan nanti bisa dicek. TV One besok kalau mau kami undang untuk melihat bagaimana situasi alur ya karantina mereka sejak mereka datang di tes PCR, kemudian ketika negatif mereka apakah diarahkan ke wisma atau ke hotel sampai kemudian mereka diangkut ke tempat karantina yang ditentukan. Itu boleh dilihat nanti. Oke, menarik sekali. Besok kita akan coba ikut nanti dari timnya Mas Heri ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali dua sisi. Saya akan berbincang dengan narasumber yang ada di studio. Apa tanggapan mereka tentang insiden yang terjadi kemarin dan kemudian juga ini perlahan-lahan sudah mulai dibenahi untuk fasilitas karantina bagi pelaku perjalanan dari luar negeri. Usai jeda, dua sisi kembali untuk Anda.